satunya negara kesatuan Republik Indonesia. Mengapa? Karena ketika kita mendirikan negara Indonesia ini, dulu melalui perjuangan perang fisik, juga diplomatik, perencanaan ide tentang kesatuan bangsa. Dimulai tahun 1928 ketika ada sumpah bahwa seluruh orang Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, ras, agama, dan beragam akan bersatu, mempunyai tanah air satu, bangsa satu, dan bahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Di situ ada seorang tokoh Madura yang ikut di dalam Sumpah Pemuda itu. Dialah namanya Muhammad Tabrani. Muhammad Tabrani ini dulu ikut Sumpah Pemuda tahun 1928, bahkan dialah bersama Muhammad Yamin yang merumuskan kalimat-kalimat Sumpah Pemuda. Dia meninggal di tahun 70-an sudah dari Papaya di Sumpah Pemuda tahun 1928. Dari pesantren muncul gerakan mendirikan negara Indonesia, dan kita tahu pesantren itu dulu induknya, batangnya itu ada di Madura, yaitu Telkona Olim Bakalan. Itu induk para kiai yang dulu ikut membangun Indonesia, karena dari sana muncul gerakan Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai As'ad Sulawesi, Kiai Abdullah, yang kemudian mendirikan Nahdlatul Ulama, yang gerakannya itu kemudian melahirkan semboyan Hubbul Wathon Minal Iman, mencintai tanah air itu sebagian dari iman. Itu bukan Al-Quran, bukan hadis, itu adalah ungkapan seperti tagline kalau sekarang. Karena kalau rukun iman itu ya ada 6, cabangnya ada seperti dari 60, menurut hadis lebih pula dari 70. Nama cinta tanah air ini disebut bagian dari iman, karena kalau kita ingin beriman yang kemudian dilaksanakan dalam ibadah dengan baik kepada Allah, itu perlu memiliki negara. Kalau tidak memiliki negara, iman kita itu tidak bisa terlaksana dengan baik. Kenapa? Karena kadang-kala tidak diberi fasilitas untuk beribadah demi iman dan takwa. Akan mendirikan negara merupakan bagian dari iman. Itu sebabnya kalau tadi dikatakan oleh hadisnya itu di Madura itu ada semboyan Bapak, Bapu, Guru, Rantau. Itu biasanya kehidupan bersama itu dari manusia itu pertama menghormati ayah, ibu, lalu ulama atau guru, kemudian pemerintah. Pemerintah itu yang memimpin bangsa, waton. Nah di Aceh itu sama tapi dibalik. Ayah, ibu, kemudian bangsa, baru dulu. Sehingga di Aceh itu ada lagu daerah Aceh dalam bahasa Arab itu bunyinya waqani anta abunli kalithun min abawaini waqani anta hayati wa muna nafsi wa aini. Tanah airku, engkau adalah orang tua yang ketiga bagiku. Apa ibu guru? Kalau di Aceh, waton. Engkau orang yang ketiga, yaitu ketiga sesudahnya ibu engkau, wahai tanah air. Ya sama lagi mandi balik sedikit. Indonesia dimulai dengan gerakan kemerdekaan, dan di Indonesia muncul gerakan Nahdlatul Ulama itu dengan semboyan Hubbul Wathon Minal Iman. Meskipun lagu Subhanul Wathon itu sebenarnya diciptakan jauh sesudah kemerdekaan, tapi itu
digali dari nilai-nilai perjuangan yang mengatakan ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, kumpul waton iman. Aduhai tanah air, aduhai bangsaku, cinta tanah air itu ada sebagian dari iman. Ini yang dibangun oleh para ulama, dan di situ tidak ada orang Maduranya. Gerakan ormasnya namanya Nahdlatul Ulama. Gerakan perjuangannya, ideologisnya dilakukan antara lain oleh Pak Tambroni. Ketika terjadi perang kemerdekaan tahun 45, tokoh Madura yang sangat terkenal waktu itu namanya Halim Perdana Kusuma. Halim Perdana Kusuma ini adalah penerbang yang pertama dari kalangan TNI Angkatan Udara Republik Indonesia yang berani masuk ke rangkaian pesawat-pesawat terbang musuh yang nyelinya punah masuk di situ dengan sangat berani menyelamatkan tokoh-tokoh kita, mengantarkan bahan makanan ke daerah-daerah peperangan, sehingga akhirnya saudara kalau ke Jakarta, kalau tidak ke Cengkareng, biasanya mendarat di Halim Perdana Kusuma. Itu adalah orang Madura. Itu begitu, negara ini telah banyak menyumbang bagi kemerdekaan. Nah, ketika Indonesia sudah merdeka, Madura juga sudah berkhidmat kepada bangsa ini. Antara lain menjaga moral bangsa, menjaga moral bangsa, sehingga ketika Indonesia dulu akan dibangun melalui proses industrialisasi tahun 1992, itu Basra mengatakan boleh melakukan pembangunan, tapi yang harus dilakukan adalah pembangunan Madura, bukan pembangunan di Madura. Itu syaratnya. Kalau mau industrialisasi di Madura, pembangunannya itu pembangunan Madura, bukan pembangunan di Madura. Apa pembangunan Madura itu? 3 dirinya. 1, pertama harus Islami, moral Islam, karena Madura ini adalah salah satu basis umat Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah Islam. Yang kedua, Indonesiawi, Islami, Indonesiawi, bahwa pembangunan itu harus berwatak Indonesia, berkesatuan, berkerukunan, berkerakyatan, rukun, gotong royong, saling membantu. Itu watak Indonesiawi. Lalu secara spesifik juga Madurawi, Islami, Indonesiawi, dan Madurawi. Itu adalah sikap Basra yang dulu disampaikan kepada Presiden Habibie ketika Habibie mengatakan Madura harus dilakukan industrialisasi, harus dilakukan pembangunan. Lalu para kiai Basra itu datang kepada Habibie, boleh Bapak, Habibie boleh melakukan pembangunan, tetapi yang harus dilakukan adalah pembangunan Madura, bukan pembangunan di Madura, melainkan pembangunan Madura itu artinya pembangunan yang Islami. Jangan mencemari watak-watak Islam di Madura ini. Dan Indonesia juga punya cita-cita kemerdekaan kita dulu, bahwa kerakyatan, kemanusiaan itu adalah bagian dari apa yang harus kita bangun di Madura. Dan Madura itu punya budaya-budaya adiluhung, tata krama, pemberani. Itu juga harus budaya itu, budaya santri itu, supaya budaya itu dilakukan. Itulah hikmah Indonesia untuk Madura. Disitulah kemudian hikmah ketika Indonesia merdeka, lahir tokoh-tokoh yang dari Madura. Tadi saya sebut di awal kemerdekaan itu ada Tambroni ketika
dengan ideologi. Ketika perjuangan fisik ada simbol Halim Perdana Kusuma. Ketika merdeka muncul berbagai tokoh dari Madura. Karena kita itu punya gubernur Jawa Timur namanya Muhammad Nur. Itu sampai sekarang dikenal gubernur Jawa Timur itu siapa ya? Muhammad Nur. Dan itu Pak Emil Dardak, itu penggantinya saja. Bu Khofifah penggantinya, Pak Wiranto penggantinya, gubernurnya tetap Muhammad Nur. Karena apa? Karena peran Muhammad Nur sebagai orang gubernur sangat besar dan berkesan. Tegasi sudah masa jabatannya habis. Dia diberi tugas besar lagi, dipindah ke Paris menjadi duta besar Republik Indonesia di Perancis. Sudah itu banyak yang jadi menteri. Ada Rahmat Saleh, Menteri Perdagangan, yang kemudian juga menjadi Gubernur Bank Indonesia. Yang Kejaksaan Agung ada Sujono Hanafiah. Yang Polri ada Ahmad Rifai Kapolri. Ada juga nyebut Pak Bambang Usman, itu keturunan dari Siti juga. Kasarnya ada Pak Hartono, kasaunya ada Asnawi Asnan. Selalu ada, selalu muncul. Madura itu sekarang pangdamnya namanya Farid Ma'ruf. Jawa Timur, ini pangdam Jawa Timur nih, bukan pangdam Madura. Sekjen PUPN-nya nih, beri Pak. Nih, penawatan. Tadi coba tinjau bersama Pak Bupati nih, bersama Pak Badrul Tamam, tinjau pembangunan pasar. Coba karena ada orang Madura tadi langsung dapat dana 81 miliar untuk membangun pasar. Ini saya ada. Usulnya nggak lama disampaikan oleh Pak Bupati. Tapi karena kemudian ada orang Maduranya di sini, telepon Pak, diurus itu. Bupatinya datang ke saya, katanya udah lama ajukan dan diurus-urus. Lalu saya ketemu menterinya, Pak, itu punya pasar pun dari bangun sudah dari 2014 sudah terdapat. Lalu ya sudah nih, kerja, urus. Beberapa bulan urus, selesaikan secepatnya. Saya diskusi ini dengan menterinya, itu sudah hampir jadi. Ini karena orang Madura itu ada di tingkat nasional. Di level internasional, putra-putra Madura itu banyak saudara yang menjadi pemenang festival ilmu pengetahuan sedunia atau olimpiade di bidang berbagai ilmu. Banyak anak Madura yang hebat-hebat. Daun. Dan banyak lagi. Tahun lalu saya mengadakan pertemuan virtual tokoh-tokoh Madura ke dunia. Kalau nggak salah Pak Hasan Mukosasi juga ikut virtualnya itu, Pak Diki Rahmini, Pak Syed Abdullah ikut. Ada seorang dosen berasal dari Madura itu di Amerika ikut virtual. Saya orang Madura, jadi apa Bapak? Dosen, guru besar. Jadi saudara, mari kita bangun negara ini dengan seluruh sumber daya yang kita miliki, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang hebat-hebat sebenarnya dan kita miliki. Saudagar sudah dikenal orang Madura, saudagar yang tangguh-tangguh. Nah, saudara sekalian, kemudian karena ini hikmah untuk Indonesia, maka ingin saya katakan begini.